Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khotimah dari Angkatan 10 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas individu untuk agenda 1 yang berjudul Analisis Efektivitas Kinerja Sesuai Tupoksi. Pertama-tama akan disampaikan mengenai jabatan fungsional nutrisionis. Berdasarkan Kemenpan nomor 23 tahun 2001 mengenai jabatan fungsional nutrisionis, pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa nutrisionis ahli merupakan jabatan fungsional nutrisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan dan diet etik, serta pemberian pengajaran secara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Sementara itu, menurut pasal 4, tugas pokok dari nutrisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat, maupun di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Kemenpan Nomor 23 Tahun 2001, terdapat 44 tugas sesuai tupoksi dari nutrisionis ahli pertama. Namun, pada kesempatan kali ini saya memilih 5 tupoksi yang akan dianalisis, yaitu pertama, melakukan penyuluhan gizi atau diet kelompok. Yang kedua, mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik serta penunjangnya untuk melaksanakan koordinasi kegiatan gizi, pemantauan dan penilaian kegiatan gizi, pembinaan kegiatan gizi, makanan, dan dietetik pada kegiatan kelompok sasaran tertentu. Yang ketiga, melakukan konsultasi diet sesuai penyakit dengan 2 komplikasi. Yang keempat, melakukan pengawasan harian mutu makanan dan PMT, meliputi standar porsi, standar bumbu, standar resep, standar menu, keamanan, dan cita rasa. Yang terakhir, memantau kegiatan pengukuran lila, IMT, palpasi, deteksi vitamin A meliputi sasaran perawatan gizi dan standar gizi di tingkat desa dan kecamatan secara tahunan. Setelah mengetahui tupoksi tersebut, maka yang selanjutnya adalah mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada sesuai tupoksi yang sudah dipilih. Yang pertama, yaitu kurang optimalnya hasil kegiatan penyuluhan gizi karena frekuensi dan jumlah sasaran yang terbatas. Kemudian, pengumpulan data gizi, makanan, dan diet etik serta penunjangnya seringkali berlangsung lambat karena data yang dikirimkan tidak lengkap dan software pelaporan yang seringkali mengalami galat ataupun gangguan. Yang ketiga, pelaksanaan konsultasi diet sesuai penyakit dengan 2 komplikasi masih terkendala akibat keterbatasan alat bantu edukasi seperti leaflet dan food model. Kemudian yang keempat, pemantauan PMT telah dilaksanakan secara rutin, namun seringkali tidak sesuai dengan standar menu yang ada atau tidak lengkap. Kemudian, pemantauan kegiatan pengukuran lila, IMT, palpasi, dan deteksi vitamin A di posyandu seringkali tidak mampu menjangkau seluruh sasaran, dikarenakan banyaknya sasaran yang tidak hadir saat posyandu. Berikut penilaian isu dengan analisis AKPL. Untuk isu yang pertama, yaitu belum optimalnya hasil kegiatan penyuluhan gizi karena frekuensi dan jumlah kehadiran yang terbatas, memperoleh jumlah skor 12, sehingga menempati prioritas keempat. Untuk topik atau isu kedua, yaitu belum optimalnya pengumpulan data gizi, makanan, dan diet etik serta penunjangnya, karena pengiriman data yang lambat dan software yang mengalami galat atau error, memperoleh jumlah skor 13 dengan prioritas ketiga. Kemudian untuk belum optimalnya konsultasi diet sesuai dengan penyakit akibat keterbatasan alat bantu,
memperoleh jumlah skor 11 atau prioritas kelima. Kemudian untuk belum optimalnya pemantauan PMT, karena meskipun telah dilaksanakan pemantauan setiap hari, namun seringkali tidak sesuai standar, memperoleh jumlah skor 14 sehingga menempati prioritas kedua. Sementara itu, untuk isu yang terakhir yaitu belum optimalnya pemantauan kegiatan pengukuran lila, IMT, palpasi dan deteksi vitamin A di posyandu menempati atau memperoleh skor 17 dengan prioritas isu paling pertama atau nomor satu. Setelah menganalisis menggunakan AKPL, kemudian tiga isu teratas atau dengan skor terbanyak tadi, yaitu dengan prioritas satu, 2, dan 3, kembali dianalisis menggunakan tapisan USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Yang pertama yaitu isu belum optimalnya pengumpulan data gizi ternyata memperoleh skor 12 yang tetap meraih posisi ketiga. Kemudian untuk yang isu kedua itu belum optimalnya pemantauan PMT ternyata juga memperoleh hasil skor 13, yaitu berada di posisi prioritas kedua. Sementara itu, untuk isu belum optimalnya pemantauan kegiatan pengukuran lila dan lain-lain, ini ternyata menjadi kasus yang paling utama dengan jumlah skor 15 dengan prioritas nomor satu. Selanjutnya merupakan analisis dengan fishbone atau menganalisis akar masalah. Dari permasalahan mengenai belum optimalnya pemantauan kegiatan pengukuran lila, IMT, palpasi, dan deteksi vitamin A di posyandu yang seringkali tidak menjangkau seluruh sasaran, dikarenakan banyaknya sasaran yang tidak hadir, ternyata terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama yaitu atau manusia, dikarenakan kader yang belum aktif melakukan sweeping atau penjemputan sasaran maupun sosialisasi terkait posyandu. Kemudian masih minimnya pengetahuan baik orang tua maupun keluarga tentang pentingnya pengukuran antropometri di posyandu. Kemudian untuk dari metode atau cara yaitu tidak adanya pemetaan sasaran yang tidak hadir untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk dari mesin, alat ukur yang tersedia, mulai dari alat ukur tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, telah ada tapi jarang untuk dikalibrasi. Kemudian untuk material, snack ataupun PMTJ posyandu umumnya tidak variatif sehingga kurang menarik sasaran untuk datang. Dari beberapa akar masalah tersebut, pada akhirnya ditemukan beberapa alternatif pemecahan masalah. Untuk akar masalah dari yaitu manusia, kader belum aktif serta minimnya pengetahuan orang tua dapat diatasi dengan sosialisasi kader untuk melakukan sweeping secara rutin dan sosialisasi mengenai posyandu. Kemudian tenaga gizi dapat turut serta untuk memberikan edukasi kepada keluarga maupun orang tua untuk pentingnya membawa balita ke posyandu untuk pengukuran antropometri secara rutin. Kemudian, untuk akar masalah tidak adanya pemetaan sasaran balita yang tidak hadir untuk ditindaklanjuti, alternatif pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan membuat rekapan sasaran balita atau sasaran yang tidak hadir atau tak ditimbang di bulan itu melalui aplikasi software EPPGBM untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk snack atau PMT yang ada di posyandu yang dianggap tidak variatif ataupun tidak menarik orang untuk datang dapat diatasi dengan sosialisasi pembuatan PMT yang menarik dan variatif namun tetap sesuai dengan isi piringku kepada kader. Kemudian untuk alat ukur yang sudah ada namun jarang dikalibrasi, maka diperlukan pemantauan dan pelaksanaan kalibrasi alat ukur secara berkala ataupun rutin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.